الوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita belajar lagi ke NON Aswaja kelas 5 semester genap. Tapi seperti biasa sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2. Bab 2 kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama. Ulama menurut bahasa adalah orang yang mengetahui. Ulama adalah kalimat jamak dari alimun. Dari kata alimun, ada yang berpendapat bukan dari alimun, akan tetapi dari alimun, yaitu isim fa'il. Alimun isim fa'il mubalaghah dari alimun, yang mempunyai arti yang sangat mengetahui. Ulama menurut istilah adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan Al-Hadis dan menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupannya. Ulama adalah orang yang mengetahui Al-Quran, baik bacaannya maupun kandungannya, dan mengerjakannya. Ulama adalah orang yang mendapat ilmu Rasulullah SAW dalam setiap harinya disibukkan dengan ilmunya, seperti bertabligh, mengajar, mengarang kitab. Ulama adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi setelah para nabi dan rasul, dan ulama adalah pewaris para rasul, pewaris ulama. Pewarisan ulama di sini bukan hanya sekedar mengenai ilmu dan hal-hal luar biasa yang diberikan kepada mereka, akan tetapi juga mencakup mengenai beban dan tugas mereka dalam meluruskan dan membimbing masyarakat kepada jalan yang benar menurut syariat Islam. Jamiah Nahdlatul Ulama, dari katanya saja Nahdhah itu ada kebangkitan, ulama adalah ulama. Jadi karena itu Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah kebangkitan para ulama. Jadi tidak asing kalau kemudian bahasa ulama ini dibahas dalam Nahdlatul Ulama. Ulama itu adalah jamak dari kata alimun, alimun, yaitu orang yang sangat mengerti, orang yang sangat mengetahui, orang yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tingkahnya, ucapannya, semuanya itu adalah mencerminkan apa yang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama ini adalah perjuangan atau penerus para nabi dan rasul. Karena itu ulama itu disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dulu nabi itu yang ditangani, contoh umpamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang ditangani tidak hanya mengaji saja, mulai dari semua keorganisasian, semua peraturan kemasyarakatan, norma-norma itu adalah Nabi Muhammad. Sampai bahkan dalam perang pun itu juga Nabi Muhammad mengomando. Jadi Nabi seperti itu. Jadi yang ditangani banyak sekali, dari hal-hal dan beban-beban yang ditanggung juga banyak. Karena itu kalau ulama itu adalah pewaris para nabi, maka ulama itu tidak hanya bertabligh di podium,
Tidak hanya bertablik di podium, tapi aspek yang dikerjakan juga banyak, seperti yang dicontohkan oleh para wali songo. Kalau mungkin anak-anak bisa melihat film-film wali songo, bagaimana Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya, tidak hanya berdakwah saja, tapi dakwahnya juga menelusuri masyarakat. Ada tradisi yang mungkin tradisi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, tradisinya tidak dihilangkan, kulturnya tidak dihilangkan, cuma adatnya tidak dihilangkan, cuma diwarnai oleh warna Islami. Umpamanya dulu juga ada yang namanya orang mati itu sampai ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan itu tergantung dari orangnya yang meninggal, kaya atau miskin. Jadi itu ketika ada yang mati kemudian diadakan seperti yang melean, jadi diisi dengan hal-hal yang kurang baik, mungkin dengan minuman, mungkin dengan remi dan lain sebagainya. Istilahnya apalah dulu kata remi itu. Jadi itu kalau semakin kaya ya semakin lama. Jadi seakan-akan seperti kalau di sini ya mayoran atau tasyakuran, tapi itu masalahnya bukan meninggal dunia. Jadi seperti ada pesta seperti itu. Tapi itu tidak dihilangkan oleh wali songo, oleh ulama-ulama dulu tidak dihilangkan, cuma saja diganti, diwarnai dengan yasinan, tahlilan, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu diteruskan di NU, ini diteruskan ya, tradisi itu diteruskan di NU. Tadi tahlilan, yasinan, tibaan itu sudah ada, istighosan itu ada di NU. Ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah ya ulama ini. Jadi ulamaul warasatul anbiya, ya karena begitu, karena ulama ini pewaris para nabi, yang diwarisi tidak hanya ilmu agama saja, tapi yang diwarisi juga beban. Posisi ulama dalam Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah merupakan kumpulan para ulama yang bangkit dan membangkitkan pengikut-pengikutnya untuk dapat mengamalkan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedudukan ulama di dalam NU menempati posisi sentral, yaitu 1. Ulama sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. 2. Ulama sebagai pengelola Nahdlatul Ulama. 3. Ulama sebagai pengendali kebijakan Nahdlatul Ulama. 4. Ulama sebagai panutan dan contoh tauladan bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama dan kaum muslimin khususnya. Jadi ulama seperti itu penempatannya. Jadi gurunya guru kalau sekarang mungkin. Ya namanya guru ya digugu dan ditiru. Itulah sebabnya maka antara NU dan ulama tidak dapat dipisahkan. Artinya saling membesarkan, saling mengambil dan memberi manfaat. Nahdlatul Ulama tanpa ulama, jadi NU tanpa ulama ya akan gersang, tidak ada artinya sama sekali. Wong yang mendirikan ulama kok tidak ada ulamanya. Dan ulama yang keluar dari Nahdlatul Ulama berkurang, bahkan hilang manfaatnya bagi masyarakat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penampilan jadi ulama wis metu kok Jam'iyah Nahdlatul Ulama gawe Jam'iyah dhewe. Ya, ngomong gitu. Dengan demikian posisi ulama dan perannya di dalam Nahdlatul Ulama sangat penting. Oleh karenanya secara organisatoris ulama di dalam NU disediakan lembaga khusus yang dinamakan lembaga syuriah. Ada namanya syuriah, ada namanya tanfidiyah. Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu semua kebijakan dalam Nahdlatul Ulama, sehingga dapatlah dikatakan, dan memang demikian kenyataan, bahwa ulama dan Nahdlatul Ulama merupakan tiang penyangga ulama atau soko guru. Jadi dalam pengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para ulama menjadi tiang utama
yang menentukan nasib dan gerakan Nahdlatul Ulama adalah para ulama. Hal ini didasarkan pada kata yang diberikan oleh Ibnu Abdul Bar, al-ulama umana Allahi fil ard. Para ulama adalah orang-orang kepercayaan Allah di muka bumi ini. Jadi pengendalinya itu adalah ya ulama ini. Lah ulama ini kalau kemudian dijadikan lembaga yang namanya Suriah. Jadi Suriah. Nanti sebagai ya juga pendiri, sebagai pengelola, pengendali kebijakan, termasuk juga sebagai suri tauladan. Selain memiliki kemampuan dan wawasan keilmuan yang luas, para ulama yang menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama juga memiliki kemampuan berorganisasi. Dengan ketentuan ini diharapkan Nahdlatul Ulama dapat menjadi organisasi yang mampu mengemban risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena itu caranya di dalam dakwahnya, di dalam Nahdlatul Ulama itu ya tidak memaksakan tidak memaksakan suatu faham ataupun agama, karena memang ada di Quran la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan pemilihan nama Jamiah ini bukan Nahdlatul Muslimin atau Nahdlatul Ummah, membuktikan bahwa betapa penting dan khasnya kedudukan ulama dalam Nahdlatul Ulama. Sebagai jamiah diniyah ijtimaiyah yang bermotif keagamaan dan berlandaskan keagamaan, Nahdlatul Ulama harus dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu agama dan akhlak keagamaan. Yang menjadi dasar prinsip tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim yang juga ditulis oleh Rais Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam muqaddimahnya kunun asasi Nahdlatul Ulama la tabaqu ala din idza waliyahu ahluhu wa biku waliyahu ghairu ahli. Janganlah kamu tangisi agama jika dikendalikan dikendalikan oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama jika dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya. Nah, itu. Pada seterusnya kepemimpinan Nahdlatul Ulama, para ulama diposisikan dalam lembaga Suriah karena mereka memiliki wibawa dan pengaruh yang demikian kuat dalam masyarakat. Dalam Nahdlatul Ulama, Suriah ialah lembaga yang sangat menentukan. Suriah ialah lembaga tertinggi yang berwenang membina, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Sedangkan Tanfidiyah adalah lembaga yang berfungsi melaksanakan petunjuk dan kebijakan Suriah. Hubungan antara pengurus Suriah dan Tanfidiyah merupakan tradisi pesantren, yaitu sangat menentukan sifat kepatuhan dan khidmah kepada kiai atau ulama pengasuhnya. Nah, itu sudah jelas ya, tidak usah diterangkan ya. Sudah jelas. Tadi ada yang namanya Suriah, ada yang namanya Tanfidiyah. Suriah yaitu para ulama-ulama itu ya, kalau di sini mungkin seperti apa ya, MPR tak apa kalau dulu itu. Jadi lembaga yang mengendalikan tanfid atau mengendalikan kepresidenan, kalau gampang itu. Ya Tanfidiyah itu yang menjalankan. Para ulama adalah orang-orang yang tertentu dan sabar mengajarkan agama Islam. Mereka tak pernah berhenti membimbing dan mendidik umat agar taat beribadah dan berakhlak karimah. Para ulama tidak pernah berhenti mengajar dan mendidik umat Islam di madrasah, mushola, pondok pesantren maupun melalui pengajian-pengajian umum. Para ulama adalah orang-orang yang sangat besar jasanya dalam mendidik masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Mereka adalah panutan dalam mengamalkan ajaran Islam. Masyarakat selalu membutuhkan bimbingan mereka. Kalian tentu masih ingat pada perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Mereka membimbing masyarakat dengan tidak kenal lelah. Mereka rela mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk mengajarkan agama Islam. Karena ketekunan dan kesabaran mereka, agama Islam bisa berkembang di Indonesia.
Perjuangan mereka kemudian dilanjutkan oleh para ulama seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Sangat banyak ulama yang mendidik masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren. Mereka semua melakukan usaha tersebut dengan ikhlas, sementara untuk mengajarkan agama, dengan ikhlas untuk mengajarkan agama Islam. Karena perjuangan Wali Songo yang dilanjutkan oleh para ulama bangsa Indonesia yang semua hidup dalam kesesatan menjadi bangsa yang maju karena ajaran agama Islam. Agama Islam dapat berkembang di Indonesia, bahkan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Ini adalah jasa para ulama yang dengan tekun dan sabar mengajarkan agama Islam. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, kita harus mengenang jasa-jasa para ulama dan mengurus jasa-jasa mereka dan berusaha melanjutkan perjuangan mereka sesuai kemampuan masing-masing. Itu sudah bisa dipahami ya, dimengerti, tinggal membaca saja. Terus kita bahas tentang halaman 25 sampai 28. Ulama adalah orang yang ahli dalam bidang A. Pengetahuan, ilmu kemasyarakatan, ilmu agama Islam. B. Ilmu perdukuhan. Yang benar adalah dalam bidang ilmu agama Islam. Dua organisasi umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah paling besar di Indonesia adalah A. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. C. Jami'iyah Tabligh. D. Syariat Islam. Ya jelas Nahdlatul Ulama. 3 ulama adalah pewaris para nabi ya, 4 Nahdlatul Ulama sesuai dengan khitohnya adalah organisasi keagamaan yang dibentuk dalam supaya menegakkan kehidupan keagamaan yang berlandaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan menyatakan diri sebagai pembela dan pengembang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu tokoh yang pernah menjabat Presiden RI merupakan tokoh NU yang paling toleran dengan agama Islam, yang paling toleransi dengan agama lain ya, dan lain. Ini salah satu tokoh yang pernah menjabat Presiden RI merupakan tokoh NU yang paling toleransi dengan agama lain adalah Megawati, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, D. Bapak Soeharto. Jawabannya kok enggak ada, jawabannya Gus Dur. Jawabannya adalah Gus Dur. Ya, Gus Dur itu Abdurrahman Wahid itu. Tujuan Nahdlatul Ulama ialah menegakkan kehidupan beragama menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama, para ulama menempati jabatan syuriah. Gambar di samping adalah ulama NU yang bernama kalau tidak baca bukunya nggak bisa lihat fotonya ya. Dibuka bukunya halaman 25. Yaitu Abdul Wahab Hasbuah. Faham keislaman yang kali pertama masuk ke Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan yang secara konsisten menjalankan ajaran Islam dengan mencontoh apa yang diamalkan Nabi para sahabat adalah ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ma'alaiya wa ashabi. Makanya Nabi pernah wanti-wanti pada kita, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasyidin al muhtiin. Hati alaikum bisunati, teruskan sunnahku dan sunnahnya para nabi dan rasul. Gelar Kiai Hasyim Asy'ari adalah Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu adalah guru besar. Para wali songo berperan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.
Para ulama yang memberi pimpinan NU. Para ulama yang menjadi pemimpin NU memiliki kemampuan dan wawasan keilmuan yang luas. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Yang dimaksud pewaris Nabi ialah mewarisi ucapan, perbuatan, akhlak, ilmu, dan ajaran-ajaran Rasulullah. Lembaga penasihat NU terdiri dari beberapa orang kiai sepuh yang diberi kewenangan untuk memberikan masukan, nasihat-nasihat kepada pengurus bila diperlukan. Bila diperlukan disebut Suriah. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah yang didirikan oleh para ulama. 17. Sosok ulama yang memiliki pengaruh dan wibawa atas santri-santrinya dan hubungan antara mereka yang tidak pernah terputus merupakan faktor penting dalam membentuk kedudukan para ulama dalam menasehati atau penasehat Nahdlatul Ulama. Itu ya. Nah, sebentar ya. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah yang didirikan oleh para ulama. Ya, sudah jelas. Sosok ulama yang memiliki pengaruh dan wibawa atas materinya dan hubungan antara mereka yang tidak pernah terputus merupakan faktor penting dalam menempatkan kedudukan para ulama dalam penasehat Nahdlatul Ulama. 18. Suriah adalah lembaga yang mengemban posisi kunci sebagai lembaga tertinggi, sedangkan Tanfidiyah bertugas melaksanakan petunjuk dan kebijakan Suriah. A. 19. Pengurus Tanfidiyah terdiri atas warga NU yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan. C. 20. Di antara tujuan Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pesantren adalah untuk hal-hal berikut, kecuali melestarikan ajaran aswaja, kecuali ya. B. Mengamalkan ajaran Marxisme. 21. Hidup, mati, atau maju mundurnya ini tergantung para ulama yang menjadi anggota NU atau yang menjadi pengurus Suriah. Ya. C. Pengurus Suriah. NU menganut salah satu madhab 4, yaitu salah satu di situ ada Arwani, Ahmadi, Jalalain, Syafi'i, Muhammad. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gambar di samping adalah gambar, ini. Kalau kelihatan silakan dibuka halaman 27. Gambarnya adalah foto dari Kiai Haji Bisri Samsuri. Di bawah ini adalah tokoh ulama pendiri NU. Kecuali ya, A itu Yai Wahab, B Yai Hasyim Asy'ari, C Bisri Samsuri, Yai Haji Bisri Samsuri. Lah yang D itu, yang senyum-senyum itu, gambarnya senyum. Itu bukan pendiri Nahdlatul Ulama, itu fotonya Habib Rizik. Ya. Tadi itu fotonya Habib Rizik.
Habib Rizik Syihab. Itu bukan pendiri NU itu ya. Yang D kecuali. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Semua kebijakan Nahdlatul Ulama dikendalikan oleh ya Suriah atau ulama Suriah. Lembaga yang menempati atau ulama ya, lembaga yang menempati posisi kunci dalam Nahdlatul Ulama ialah Suriah. Para ulama dan dalam Nahdlatul Ulama memiliki kebudayaan yang kedudukan yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Hubungan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama berangkat dari tradisi pesantren. Terus 5, para ulama adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Penak-penak ya, penak karena ngisi sampean. Yang sangat berjasa dalam menyiarkan agama Islam agama Allah di Indonesia ialah para ulama dan wali songo. Ya. Atau kayak di Indonesia sekupnya yang dulu itu manajer saya Mubalek dari Gujarat. Nahdlatul Ulama adalah Jamiah Diniyah Islamiyah. 8, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Ya seandainya tidak ada wali songo, agama Islam di Indonesia tidak bisa berkembang dengan pesat. 10, Nahdlatul Ulama harus dipimpin oleh orang-orang ilmu dan aktivisnya bisa dijadikan pedoman dan panutan oleh masyarakat. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapa yang disebut ulama? Ya orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan Al-Hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, 2, 4, 5 jadi satu aja. Hampir sama itu. 2, 4, 5. Mengapa kepemimpinan tertinggi dalam Jamiah Nahdlatul Ulama dipercayakan kepada para ulama? Bagaimana kedudukan para ulama dalam Jamiah Nahdlatul Ulama? Jadi itu sama pertanyaan. Terus, mengapa Nahdlatul Ulama dipimpin oleh ulama? Ya. Jadi jawabannya 3 pertanyaan itu jawabannya 1. Karena pada dasarnya NU adalah Jamiah Diniyah yang membawa faham keagamaan. Maka ulama ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, pembimbing utama. Ya, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi. Jadi ulama itu ya sangat diperlukan sekali. Siapa yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Indonesia? Jawabnya adalah para mubalek dari Gujarat yang pekerjaannya sebagai berniaga pada abad ke-7. Ya. Jadi yang bermula menyiarkan agama Islam di Indonesia. Jadi bukan seperti yang ditulis-tulis di buku-buku. Jadi Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang-pedagang Gujarat. Jadi seakan-akan agama Islam itu adalah menjadi agama buah bibir para pedagang. Jadi yang benar itu adalah ulama Indonesia, agama Islam di Indonesia dibawa oleh para mubalek, ya. Para mubalek yang tugasnya adalah berdagang, ya. Yang tugasnya adalah berdagang. Sudah sekian saja dari anak-anak. Nanti silakan diisi ya. Diisi di buku tulis, yang penting diisi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.